Jaki ada? Dah balik. Tadi. Mie. Mie je bude, mie goreng. Terima kasih. Aku pesan 2. Utangnya 4. Sudah mana tuh? Mana di jalan tuh bude? Mana di jalan? Sehat kambing bude? Makan, Dek. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deka Keluarga Tani. Selamat sore teman-teman. Jadi hari ini alhamdulillah sorenya kita masih sempat ke sini karena tadi juga kita masih mengurus masalah sapi yang kemarin, dan alhamdulillah hari ini yang punya sapi itu udah berkumpul dan kita tadi udah ke sana, udah nemuin, dan akhirnya dapatlah perundingan kesepakatan teman-teman. Jadi hari ini kita mau lanjut lagi berkegiatan di sini untuk melanjutkan aktivitas di sini. Tapi sayang sekali karena waktunya juga udah mepet, udah sore. Mungkin kita cuma bisa merancang teman-teman, merancang bagian kandang kambing aja. Jadi kemarin kambingnya sempat merosak tanaman-tanaman kita teman-teman. Dan hari ini kita akan lanjut lagi untuk berkegiatan di sini. Tapi karena waktunya udah mepet, mungkin tidak banyak yang dapat kita kerjakan di sini. Dan di sini juga itu ada pohon ini, itu nggak kepijak oleh sapi teman. Tapi bagian daun sepertinya tidak dimakan karena mungkin sapi kurang suka dengan tanaman duku teman. Dan alhamdulillah tanaman duku yang kita tanam kemarin, baik duku, ada juga ini pohon jeruk juga, itu nggak ada yang layu teman, berarti dia tumbuh dan hidup di sini. Dan di sini juga alhamdulillah semalam itu nggak lagi masuk ke sini sapinya karena kemarin udah dihalau oleh yang punya, menjauh dari kebun kita teman. Dan di sini juga ini jagung-jagung teman. Yang dipijak-pijak tapi tidak seberapa, ada beberapa pohon aja yang dipijak oleh sapi, dan masih banyak yang tumbuh subur teman. Mudah-mudahan dia bisa tumbuh subur dan nantinya bisa menghasilkan, dapat kita nikmati teman. Dan rencananya saya itu mau ini teman, membuat kandang kambing karena udah 3 hari kambingnya, tapi kandangnya belum kita buat karena
ada sedikit musibah kita, yaitu kebun kita dihancurin oleh sapi, teman. Kemarin kita berunding dengan Pak D di sana, tapi Pak D mintanya kandang kambingnya di sini, teman. Dan kita coba akan rancang untuk kandang kambingnya. Tapi kalau untuk material itu kemarin kita mau ambil yang di sana, teman, yang di tempat kediaman kita yang lama itu ada papan-papan dan juga zinc, tapi belum sempat diambil karena kita membutuhkan mobil untuk mengangkutnya, teman. Jadi kita mau cek aja lokasinya dan sambil kita membersihkan lokasinya, ya teman-teman. Nih di sini. Ini mungkin untuk kandang kambingnya, untuk yang pertama ini, yang perdana, supaya cepat. Jadi kita bikin 1,5 meter dan juga lebarnya 2 meter. Nanti kalau kita masih ada waktu yang lebih panjang, karena ini juga itu mepet, teman-teman, kambingnya udah ada. Jadi kita bikin yang simpel aja. Nanti kalau masih ada dana kita akan lanjut lagi untuk proses pembuatan kandang kambing. Dan kemarin juga kita sempat juga pesan kayu, teman, kayu, yaitu kayu papan dan sebagainya untuk kebutuhan kita di sini, seperti membuat kandang kambing nantinya, membuat kandang ayam dan sebagainya, teman. Dan di sini, tapi kalau untuk lantai kita akan gunakan bambu nantinya, teman-teman. Jadi di sini, karena di sini itu kalau sore itu kata Pak D itu ada pohon besar di sampingnya ini. Pohon besar ini nanti untuk pelindungan untuk kambingnya supaya tidak kepanasan, teman-teman. Karena kambingnya ini sistem kambingnya tidak dilepas liarkan supaya tidak memakan tanaman-tanaman, teman-teman. Jadi setiap hari kita akan ngarit untuk makanan-makanan kambing. Dan Pak D senang sekali karena kambing ini bisa mendapat pupuk kandang yang bagus untuk tanaman. Jadi Pak D juga ingin ngumpulin baik dari kotoran, terus dan juga air kencingnya mungkin nanti kita jadikan atau kita fermentasi untuk ke kebun. Jadi tujuannya juga ini untuk apa ya, perkebunannya Pak D. Karena Pak D itu dulu sempat saya bertanya sama Bang Komri tentang kambing, harga kambing juga itu, karena Pak D mintanya dibeliin kambing. Karena kalau dibeliin kambing yang jelas untuk pupuk juga itu Pak D bisa sedikit berkurang, teman, biaya pupuk tidak terlalu seperti biasanya yang bisa banyak mengeluarkan biaya pupuk. Nah jadi karena juga ini kemarin meteran kita juga rusak, terus untuk pencarian ukuran juga belum bisa. Tapi kemarin saya waktu bikin meja kompornya ibu mertua itu kita bikin teman, kita beli meteran. Jadi di sini kita akan membuat kandang kambing ini, harus potong kayaknya. Ini harus potong. Sini ada subur sekali. Jadi di sini nanti kalau seandainya kita mau nambah lagi, jadi ke sini bisa, teman, ke sana juga bisa. Jadi tujuannya nanti kalau kita mau nambah kambing lagi, kita akan pelebaran gitu. Jadi untuk ukurannya juga kita, karena meter kita macet, jadi mungkin lanjut kita besok aja. Karena juga waktunya udah sore, nanti besok kita coba sharing lagi sama Pak D untuk proses pembuatan kandang kambing, teman-teman. Nih. Jadi mungkin kita akan lanjut berkegiatan yang lain, teman-teman. Dan saya itu penasaran dengan jagungnya Pak D. Kata Pak D jagungnya itu masih banyak yang udah besar sih di belakang dan juga udah berkembang. Kita coba cek jagung Pak D yang di belakang, teman-teman. Karena kalau jagungnya Pak D itu kalau seandainya tidak diganggu oleh ulat, maka jagungnya Pak D lumayan banyak sebenarnya, teman-teman. Nih kita
Coba cek dulu. Alhamdulillah. Oh, kesini loh teman-teman. Ternyata sapinya bukan hanya di sana. Kita cek jagungnya Pak D. Ternyata sapinya udah berkeliaran kemana-mana ini. Nih. Tuh ubi-ubinya Pak D. Tapi kesini nggak ada kayaknya. Kita cek dulu. Sini nggak. Ini cuma ada bekas babi teman nih. Baru ini bekas babi. Jadi babinya udah hampir setiap hari masuk sih. Jadi kita mau bikin apa gerontang kalau di sini teman. Karena sekarang itu udah mulai banyak hama. Jadi rencananya saya mau bikin gerontang supaya kalau ada hama-hama babi terus sapi yang masuk ke sini dia akan takut. Nih jagungnya Pak D. Kasihan teman-teman. Jagung selebar ini kalau seandainya cepat panen, wah Pak D bisa panen besar ini. Sayang sekali. Itulah mungkin belum rezekinya Pak D. Jadi jagungnya juga ini udah pada kayak gini nih, padahal udah berbuah. Ini 2 jantung. Jadi 2 buah yang keluar. Tapi sayang sekali ini bagian bunga. Jadi kalau bagian bunganya stres kayak gini, itu biasanya bagian buah juga akan mengalami hal yang sama atau isinya nanti tidak normal teman-teman. Karena kalau untuk buah itu jagung teman-teman, jagung itu dia mengandalkan buah dari bunganya ini. Kalau bunganya bagus, buahnya juga bagus. Jadi bunga dengan bagian rambut jagung ini itu jangan sampai dimakan oleh ulat. Kalau sampai dimakan oleh ulat, maka biasanya jagungnya ompong-ompong atau isinya itu jarang-jarang teman-teman. Terongnya Pak D ternyata belum panen ini. Tuh banyak buah terongnya. Alhamdulillah kalau terong Pak D ini termasuk bagus teman-teman, karena udah beberapa kali panen buahnya tetap ada. Ini buah terong. Nah di sini. Oh ini memang dipotong oleh Pak D. Saya kira tadi ini dimakan oleh sapi, ternyata memang dipotong oleh Pak D. Mungkin dikasih sama kambing teman-teman, karena yang jelek-jelek ini dipotong oleh Pak D. Alhamdulillah terongnya Pak D bisa panen berulang-ulang ini teman. Kemarin sempat nggak panen. Ini kalian bisa lihat tuh terongnya Pak D luar biasa, subur-subur dan besar-besar buahnya. Jadi sempat sempat layu, sempat nggak berbuah dan sekarang berbuah lagi. Alhamdulillah. Jadi rezeki itu sebenarnya nggak kemana teman. Ini kemarin udah diponis itu nggak berbuah lagi, tapi ternyata masih tetap ngasil dan lebih dari hasil yang pertama. Jadi yang kedua ini udah pernah panen Pak D. Yang ini tadi hampir 20 kilo teman. Tapi kalau yang kemarin itu cuma 12 kilo. Dan ini mungkin kalau dipanen lagi mencapai 15-an kilo teman. Saya lihat buahnya itu udah merata betul. Ini termasuk terong-terong yang ini, terong-terong yang putih. Sempat kalian mungkin kalau melihat Pak D yang udah panen itu nggak panen lagi, mungkin kalian bisa lihat. Dan sekarang udah berbuah lagi teman terong-terongnya. Pagar ini memang belum selesai. Wow Bang Jack teman-teman. Tuh Bang Jack ternyata kebunnya dipenuhi uli karung. Tuh jadi di mana-mana ada karung Bang Jack. Wah Bang Jack ini. Tuh jadi ini untuk nakut-nakutin hama mungkin. Jadi setiap tunggul tuh dimasukin Bang Jack oleh karung-karung bekas teman. Tuh ini di mana-mana itu kelihatan putih teman. Tuh mungkin ini untuk nakut-nakutin hama yang akan masuk ke sini. Wow Bang Jack ini pinter juga ya. Mudah-mudahan dengan trik ini kebunnya Bang Jack juga aman teman. Karena kata Pak D itu tadi pagi Bang Jack sempat ke sini. Ternyata kegiatan Bang Jack ini teman. Masih karung. Wow Bang Jack. Dan alhamdulillah ini teman-teman, pisang yang kita tanam kemarin udah menjulur, ini baru 4 hari. Makanya kalau kita nanam pisang itu bagian atas dipotong supaya cepat tumbuh. Tuh. Cek lagi teman Bang Jacknya. Wah Bang Jack ini
Mana Bang Jacknya? Terus jagungnya aman teman-teman kalau yang Bang Jack. Enggak kayak punya Pak D. Kurang terserang oleh hama ulat. Tuh Bang Jack ternyata manduk teman-teman. Dan juga naruh karung di bagian tunggul supaya hama-hama itu sedikit takut kalau putih-putih kayak pocong teman-teman. Dan untuk pondoknya Bang Jack juga ini materialnya belum ada, makanya baru dibikin Bang Jack kayak gini. Nanti kita coba bikin tangga teman-teman untuk kedepannya ini, karena saya itu mau bikin tangga Bang Jack. Kemarin itu gergajinya tumpul. Kalau untuk membuat tangga memang potongan kita harus lurus betul teman, dan kita harus asah gergajinya atau alat potongnya supaya potongan itu sama rata, jadi di waktu pemasangan dia rapat teman. Nih Bang Jack, nih semangkanya Bang Jack udah mulai menjalar teman. Jadi nanti kita akan lanjut ke pondok Bang Jack membuat tangga. Nanti kalau ada papan kita lanjut penyelesaian pondoknya Bang Jack, karena kasihan pondoknya Bang Jack termasuk juga tertunda teman pembangunannya karena materialnya nggak ada kayak gitu. Nih. Oke teman-teman, jadi kita lanjut berkegiatan karena juga udah sore, mungkin tidak banyak yang dapat saya kerjakan, cuma apa ya, mantau kebun, pondok, dan berkegiatan ringan aja. Dan besok insya Allah semoga saja kita sehat, jadi kita dapat berkegiatan di sini. Karena untuk bolak-balik ini bukan hanya membutuhkan biaya, membutuhkan energi lebih, karena untuk di jalan juga itu kita membutuhkan waktu berjam-jam, capeknya luar biasa teman. Kalau udah setiap hari itu kita terasa capeknya kayak gimana tuh. Untuk pondok Meli ini, untuk pagarnya kita belum ada material. Terus untuk apa itu teman, jendela kita coba nanti apa ya, yang di sana aja kita bikin untuk jendelanya. Pondoknya Meli tak lagi kalau udah pagar teras baru kelihatan pondoknya itu sedikit bagus teman. Tapi kalau sekarang itu masih belum nyaman lihatnya kayak gitu. Nih ayam tuh, ayamnya. Jadi ini ayam kampung teman-teman. Tuh ayam kampung. Jadi saya juga senang teman-teman semenjak ada kambing ini. Jadi rumput-rumput ini itu bisa kita manfaatkan. Jadi rumput liar juga dapat kita manfaatkan. Jadi memang ini belum kita bersihin, nanti kita bersihin bersama apa ya, berguyur. Jadi rumputnya itu dapat kita manfaatkan untuk makanan kambing kita teman. Ini nanti kita akan arit untuk makanan kambing kayak gitu. Nih pas Pak D ngarit, jadi udah mulai diarit-arit. Jadi kalau udah ada kambing maka rumput yang seperti ini itu terasa sayang teman, mau disemprot atau diapain, karena kita mau apa ya, untuk makanan kambing. Jadi seharusnya kita bikin lahan untuk menanam rumput yang seperti ini, karena rumput ini rumput paitan. Kalau Pak D ngomong ini rumput paitan ini sangat bagus sekali untuk kambing teman-teman. Jadi kalau menggunakan rumput ini kambingnya subur, jadi penyakitnya juga itu enggak terlalu banyak. Jadi rumput paitan ini sangat bagus untuk makanan kambing. Dan juga yang berbunga-bunga itu atau yang berkembang ini teman, itu sangat suka juga kambing makannya, bagus untuk kambing. Oke teman, jadi kegiatan kita sore ini kita lanjut menanam tanaman buah, karena tanaman buah kita itu masih banyak. Di sini ada kelengkeng, jadi kelengkengnya itu yang belum ketanam
1 2 3 4 5 6 batang untuk kelengkeng, dan durian 1. Ini ada sawo sama kelengkeng merah. Jadi saya mau tanam kelengkeng merah dulu di bagian sana, teman. Nah, jadi untuk menanam kelengkeng merah kita tanam di sini, teman-teman. Nih, teman-teman, bagian kanannya kayak gini. Op. Op. Tuh akarnya. Oh, kan. Oh, itu tambahan. Op. Bismillah. Akarnya mengganggu sekali. Tuh, wah bahaya ini. Alhamdulillah udah kita tanam, teman-teman. Yang merahnya. Oh. Oh. Tuh, buahnya ada 5 waktu kita tanam. Nah, teman, buahnya ada 5 waktu kita tanam. Jadi bener, teman, ada teman-teman yang berkomentar bahwasanya ini kelengkeng kalau kita belinya itu berbuah, nanti setelah kita tanam itu lama juga buahnya. Memang bener, teman, karena biasanya tanaman itu meskipun dia akulasi, setelah kita tanam nanti akan tumbuh tunas baru. Jadi tunas baru itu, teman, bisa mengeluarkan buah itu minimal 2 tahun, teman, 2 sampai 3 tahun. Itu pun ya udah alami, teman. Setiap tanaman ya seperti itu. Baik pohon yang baru kita, misalnya kita menanam pohon terus udah berbuah, terus ada tunas baru, kita perhatiin aja. Itu kalau memang tunas itu tunas yang naik ke atas atau tunas yang benar-benar baru tumbuh, terus dia bercabang, itu nanti kalau berbuah belum berbuah dalam jangka 1 tahun, karena cabangnya itu akan menuak dulu baru berbuah. Tapi kalau memang kita belinya itu yang benar-benar yang udah ada buah, itu kita tidak ragu lagi bahwa tanaman itu benar-benar udah menghasilkan. Karena jangan salah, teman, untuk di tanaman juga itu yang diakulasi itu biasanya juga ada dahan-dahan lanang. Dahan lanang itu dahan yang tidak mengeluarkan buah. Jadi itu yang kita ragukan. Tapi kalau benar-benar udah ada contoh buah, insya Allah nanti kalau udah besar, udah berumur 2 sampai 3 tahun, maka dia akan berbuah. Gitu, teman. Karena ini yang akulasi yang seperti ini itu, teman, ini memang dia waktu mengakulasi, mungkin ini di waktu dia berkembang atau apalah, teman. Jadi di waktu dia tumbuh, karena untuk akulasi ini itu memakan waktu 4 sampai 6 bulan untuk bisa tumbuh seperti ini. Jadi bukan membutuhkan waktu yang singkat. Jadi kalau dia berkembang atau mau berkembang biasanya
dia sampai berbuah teman-teman, baru bisa menyatu dengan bagian akar gitu. Jadi ini kalau seandainya nanti tumbuh, maka buah ini memang nantinya matang, dan setelah itu dia akan tumbuh tunas baru dan membutuhkan waktu 2-3 tahun itu baru bisa berbuah lagi. Ya memang seperti itu udah alami teman-teman sebenarnya. Dan yang ini contoh yang saya tanam kemarin, ini tanaman yang pertama kita tanam teman-teman. Mungkin kalian juga yang mengikuti saya dari awal, tanaman ini memang tanaman pertama yang kita tanam di lokasi pondok hutan, dan umurnya ini kurang lebih ada setahun 6 bulan teman-teman. Jadi setahun setengah, dan belum ada tanda-tanda untuk berbuah. Dan ini kemarin saya tempel mata tunas teman-teman. Jadi saya tempel mata tunas, dan ini udah setahun setengah, dan target saya ini kurang lebih ada 1 tahun lagi baru bisa mengeluarkan buah. Jadi dahan yang ini yang tumbuh ini teman akan bertunas baru, nantinya dia akan melengkung ke bagian bawah, maka dia akan bisa berbunga teman. Tapi kalau dia masih ke atas itu namanya masih proses pertumbuhan batang, biasanya belum. Jadi ini belum ada yang berkembang. Mungkin 1 tahun lagi insya Allah kita lihat dari sekarang. Anggaplah ini tahun baru, jadi mungkin tahun baru tahun depan 2023 ini udah mulai berkembang teman-teman. Ini hasil akulasi saya sendiri, hasil karya saya sendiri. Kemarin ini saya sambung mata teman-teman, jadi sambung mata tunas. Nah mata tunas yang seperti ini, tapi yang ini belum ada mata tunas, karena mata tunasnya itu kita pilih yang mata tunas yang aktif atau mata tunas yang udah ada pentolan calon tunas baru. Tapi di sini saya lihat belum, karena memang yang ini itu masih masa pertumbuhan. Tuh. Nanti kalau udah banyak yang berbuah, maka di bagian sininya itu biasanya akan keluar mata tunas nih. Jadi saya juga ini sambil kita menanam atau berkebun juga saya mencoba mengakulasi sendiri dengan cara saya sendiri di sini dengan sepengetahuan saya. Dan alhamdulillah untuk uji coba ini dari pohon durian, nanti mudah-mudahan ini juga berhasil. Dan belum sempat saya bikin tutorial karena belum ada hasilnya, jadi saya nggak mau bikin tutorial dan nantinya tidak bisa ada manfaatnya. Jadi kalau seandainya udah ada yang berhasil, maka saya akan bikin tutorial, semoga bisa bermanfaat bagi orang yang banyak teman, atau bagi yang hobi membuat bibit akulasi bisa mencoba dengan cara-cara saya. Dan di sini juga selain saya mengakulasi sendiri, saya membuat bibit dari biji teman. Nah kemarin juga ada yang komentar teman tentang bibit dari biji, termasuk kelengkeng, dan juga ada nangka dan juga ada apa kemarin itu, kelapa, rambutan. Nah di sini saya tunjukin teman-teman. Jadi ini rambutan. Kalau rambutan teman-teman itu saya sudah buktiin sendiri. Ini pengalaman, bukan hanya sekedar bicara teman, jadi pengalaman. Dan untuk kelengkeng saya belum berani memastikan karena kita belum pernah tanam. Dan kalau untuk jeruk, tapi jeruk biasa namun bukan jeruk sangkis, itu saya sudah pernah mencoba dan hasilnya juga bisa kita buktikan. Nah untuk rambutan ini sama kayak nangka, 3-4 tahun teman-teman bisa mengeluarkan buah untuk dari biji. Makanya kalau rambutan saya itu kurang selera kalau beli yang unggul, karena prosesnya sama teman, sama, dan juga proses perawatannya juga lebih enak yang dari biji gitu. Karena kalau dari biji itu benar-benar bibitnya itu bibit
alam, jadi tidak terlalu banyak hama gitu. Dan kalau untuk nangka itu sama 3-4 tahun teman-teman, itu udah juga berbuah. Untuk ini juga jeruk, tapi bukan jeruk sangkis, jeruk biasa, itu 3-4 tahun juga udah mengeluarkan buah. Nah kayak gitu teman, asalkan dengan perawatan yang lebih perawatan yang benar lah teman-teman, kayak gitu. Jadi alhamdulillah untuk proses pembibitan ini udah semak semua, karena benar teman-teman, kita itu nggak punya banyak waktu untuk di sini. Oh ini dipijak-pijak babi kan teman-teman nih. Jadi bukan hanya dari segi tanaman itu aja, nih bibit kita di sini juga itu rata-rata dipijak oleh babi nih. Ini baru kelihatan tadi, baru kelihatan sapi yang ini, bukan babi. Wah. Jadi seperti itu teman prosesnya, dan itulah kegiatan-kegiatannya. Dan untuk durian memang saya nggak berani teman kalau untuk durian, karena durian itu membutuhkan waktu 10-15 tahun untuk menghasilkan buah dari biji. Kalau bibit unggul itu nggak tahu juga sih, kalau saya sih belum pernah menanam bibit unggul sampai berbuah untuk jenis durian teman-teman. Dan biasanya atau keterangan dari penjual sih, ini juga mencapai 4-5 tahun berbuah kalau kita tanam dengan perawatan yang benar. Untuk kelengkeng itu saya belum paham kalau dari biji itu seberapa, tapi kalau feeling saya itu teman-teman, kalau untuk kelengkeng yang seperti ini itu tidak jauh beda dengan rambutan, meskipun tidak unggul. Tapi mungkin proses pertumbuhannya juga itu harus lebih aktif dari menanam rambutan. Kalau rambutan sih nggak terlalu banyak perawatan. Oke teman-teman, tinggal satu lagi yang belum kita tanam, yaitu sawo. Nih sawo. Jadi sawo ini mau saya tanam di bagian depan aja teman-teman, karena sawo ini juga itu nggak terlalu besar sih sebenarnya. Jadi kita tanam di bagian depan, mungkin di bagian sini. Nah bagian sini ya kan, biarlah dekat dengan duku, kasih jarak kurang lebih ada 6-7 meter. Dari sana juga itu 6-7 meter. Jadi sawo ini kita tanam di bagian sini teman, kayak gitu. Jadi untuk di sekeliling pondok memang tanamannya tidak saya lurusin, memang saya kasih sedikit acak supaya lebih asri teman. Nanti kalau tumbuh pohon itu ibaratnya itu bukan pohon yang benar-benar kita tanam, tapi pohon yang kayak tumbuh di alam bebas gitu teman. Dan kesannya juga nanti akan menjadi seperti hutan biasa gitu, kayak gitu tujuannya teman. Jadi kalau untuk yang bagian belakang kayak kelengkeng nanti itu kita kasih lurus teman, kita kasih pancang atau ukuran yang tepat untuk jarak tanaman. Tapi kalau di sini saya kasih acak, tujuannya kayak gitu. Jadi ada pohon yang bermacam-macam seperti duku yang sudah kelihatan, di sana durian, di sini ada kelengkeng, di sana ada mentoa, di sana ada ini teman, pete. Nih ada pete, sini pohon anggur, pohon nangka, pohon jambu. Jadi sistemnya itu ngacak teman. Jadi kayaknya di pondok saya ini akan menjadi kayak hutan gitu teman. Jadi tanamannya itu memang berbeda-beda, tapi di seputaran pondok aja teman saya tanam kayak gitu. Tapi kalau di lain dari lokasi pondok saya akan bikin barisan. Jadi tujuannya itu lebih enak dipandang nanti pondoknya, kayak tumbuhannya itu bukan tumbuhan yang kita tanam gitu. Jadi untuk supaya lebih asri lagi pondok hutan kita ini, kayak gitu teman. Mudah-mudahan apa yang kita tanam ini bisa tumbuh subur nantinya. Oke kalau gitu kita lanjut menanam ini teman, menanam pohon ini. Tapi itu
sana. Jadi mungkin kita geser ke sini lagi ya teman. Nggak masalah kalau agak sedikit di bawah duku, karena duku dengan pohon ini itu berbeda. Kalau duku itu dia sedikit naik, pohonnya sedikit tinggi. Kalau ini enggak terlalu tinggi sih teman-teman. Oke, kita tanam teman-teman. Setelah kita tanam yang itu, maka yang belum ketanam cuma ada beberapa pohon lagi nih. Mudah-mudahan tanaman-tanaman ini dapat cepat berhasil teman-teman. Dan nanti kalau memang kurang, kita akan cari lagi bibit yang unggul teman-teman. Jadi kita sambil belajar mengakulasi sambil bertanaman, mudah-mudahan ada hasil dan uji coba kita atau eksperimen kita ini dapat berhasil, nantinya dapat kita kembangkan teman-teman. Tuh, alhamdulillah teman, untuk bibit buah dari Bunda London alhamdulillah udah ketanam semua, mudah-mudahan tumbuh subur nih. Jadi karena waktunya juga udah sore ini, kita mau balik teman-teman, balik pulang ke desa. Jadi besok rencananya kita mau bikin apa ya, mainan angin juga untuk menghalau hama seperti sapi dan sebagainya. Jadi kita bikin dari kaleng kayak gitu, nanti kawat. Jadi kita beli kawat besok untuk membuat penghalau hama, kawat supaya hamanya nggak terlalu berani mendekat teman-teman bagi tempat Pak D. Jadi lumayan banyak, kita akan bikin kurang lebih 10 untuk penghalau hama. Nanti dia akan otomatis teman, dia akan otomatis apabila ada angin dia akan berbunyi kayak gitu. Nih. Alhamdulillah kita sore ini dapat menanam, mudah-mudahan tumbuh subur teman. Dan dari sini kita mau balik ke desa karena kita lebih penting kalau di malam hari teman. Kalau siang sih rame banyak orang, tapi kalau malam itu kita sangat dibutuhkan di desa. Oh, Najib, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Oh, ini Bang Najib. Seminggu dari 5 hari di rumah sakit. Iya. Anaknya. Anaknya. Iya. Lahiran. Bukan demam. Oh. Dua-duanya lah. Oh, rumah lah itu belum. Belum. Bulanannya dia. Iya. Nih Pak D, ada Bang Najib. Iya. Siapa nyuruh Najib tadi? Hah? Nyuruh Najib beli? Enggak, aku dewek. Di mana? Aku nak mancing tadi, ketemu bapak di depan Oh, sini. ada Mbak Tama. Aduh, apa wae aduh. Angkat kena. Berapa itu 15? 10. Murah berarti Pak D. Super kan? 93. Diana super kan? Iya ini. Bagus. Nih. Diana super. Bagus nih. Nih teman. Jadi kalian juga yang bertanya, Pak D itu dikasih senapan. Senapannya udah ada ya Pak D ya? Bisa nembak Pak D? Hah? Nembak senapan. Apa gak bisa? Teh. Produlan jatuh. Apa ya Pak D? Wah. Aku nih waktu burung besarnya tidak dapat itu, tidak kenal. Pak D hebat berarti. Jadi kalau ada yang masuk ke sapi-sapi tembak Pak D.
Dia kena aku tembak bay. Tembak kena. Tidak apa. Enggak apa-apa kan sapi tembak itu. Oh, tidak apa cak digigit nyamuk. Nembak sapi kena sawit. Burung tinggal sikok-sikok. Terus aku isi dikit gitu. Wah, nanti kalau pada sini dibawa lagi kalau pajak. Iya iya, dikit-dikit Pak De. Nah itu dia teman-teman, senapannya. Ada pelurunya tuh. Ada pelurunya. Ada. Tuh teman senapannya. Jadi ada senapan angin. Tuh Pak De, Ini lagi ah. untuk jaga-jaga. Burung banyak bawanya. Depan enak kamu. Apa nih? Heh? Nih Bude. Jengkol Bude. Direndang? Direndang enaknya. Iyalah. Nah ya Bude. Melok Bude, balik. Mak, Ayolah Bude, engkau nak bagian. balik. Nginap seminggu Bude. Iya. Nih Bude teman. Kita mau balik ke desa. Pak De tinggal sama Bude.